Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi? Ada yang tahu? Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian dari suatu negara yang berkesinambungan ataupun yang berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Namun, ada juga pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang atau jasa yang telah diproduksi dalam masyarakat akan bertambah ataupun meningkat dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama itu ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal dan teknologi, yang keempat manajemen, yang kelima kewirausahaan, yang keenam sistem sosial dan sikap masyarakat, serta yang ketujuh luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Selanjutnya adalah hitungan tingkat pertumbuhan ekonomi itu, yang dirumuskan sebagai pertumbuhan ekonomi sama dengan GNP dibagi GNPTO kali 100, di mana GNP merupakan perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurang GNP tahun lalu, sedangkan GNPTO merupakan GNP tahun sebelumnya atau GNP tahun lalu. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada aliran klasik yang diungkapkan oleh Adam Smith bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditandai dengan dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan output total. Selanjutnya adalah teori David Ricardo. Dikatakan bahwa faktor sumber daya alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat. Maka hal ini akan tercipta suatu kondisi tingkat perkembangan ekonomi yang sangat rendah dan juga tidak berkembang. Selanjutnya ada aliran neon klasik yang diungkapkan oleh Robert Solow bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan juga tingkat teknologi. Serta selanjutnya adalah Harold Donner, di mana pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Selanjutnya adalah teori Schumpeter, di mana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan adanya perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, pembahasan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dapat kita lihat di slide ini ada beberapa perbedaan antara pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, di antaranya yaitu yang pertama, kekayaan alam, yang kedua, jumlah dan kualitas penduduk, yang ketiga, sumber daya modal yang dimiliki, yang keempat, penguasaan teknologi, yang kelima, kondisi sosial budaya masyarakat, dan yang keenam, kondisi politik. Dan yang selanjutnya adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu sendiri. Yang pertama, peningkatan GNP dan pendapatan per kapita. Yang kedua, distribusi pendapatan yang relatif merata. Yang ketiga, menurunnya angka kemiskinan, pengangguran, dan kematian. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Yang kelima, meningkatnya para industri manufaktur. Yang keenam, meningkatnya investasi. Yang ketujuh, stabilnya nilai mata uang rupiah. Dan yang kedelapan, meningkatnya ketahanan pangan seperti gizi dan sebagainya. Selanjutnya adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah, 2, taraf hidup masyarakat yang rendah, 3, produktivitas rendah, 4, kekurangan modal dan tenaga ahli, yang kelima, tingkat pengangguran tinggi dan sikap jiwa serta wirausaha yang rendah. Selanjutnya adalah strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama itu strategi pertumbuhan ekonomi, yang kedua strategi pembangunan ekonomi dengan pemerataan, yang ketiga strategi ketergantungan, yang keempat strategi yang berwawasan ruangan, dan yang kelima strategi pendekatan kebutuhan pokok. Baiklah, demikian untuk materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.